Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi. Kali ini kita akan eksplor salah satu tempat wisata di Kabupaten Tuban yang namanya air terjun Ngelirip guys. Ke Ngelirip itu kita melewati kecamatan, namanya Kecamatan Montong, yang jaraknya kurang lebih sekitar 30 km. Kemudian kita ini posisi sudah di sebelah selatan. Jadi lokasi Montong itu kalau dengan kota Tuban itu adalah ke arah barat selatan. Ke arah barat selatan. Jaraknya 30 km. Nah, ini kita sudah berada di sebelah selatan Kecamatan Montong. Kira-kira kita dari Tuban ini sudah berjarak kurang lebih 32 km guys. Nah, kita kali ini akan meliput atau mengeksplor salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Tuban yang namanya air terjun Ngelirip. Pantengin terus guys, kita lihat kayak apa nanti di musim kemarau saat ini air terjunnya, apakah masih deras mengalir atau sudah banyak berkurang. Kita lihat guys nanti guys. Hai guys, masih menyusuri jalan-jalan yang asik di Kecamatan Montong. Bentar lagi kita akan nyampe di tempat tujuan kita, dan kita ini masih berada di desa namanya Gua Terus guys. Ini di desa Gua Terus. Kita lihat memang perkembangan di sini luar biasa, cukup bagus. Di kiri kita, karena ini daerah-daerah masih pegunungan, di kiri kita diberikan tembok yang untuk mencegah kemungkinan terjadi kelongsoran guys. Nah, ini jalannya juga bagus, jalannya marka jelas dan halus. Nah, berkelok-kelok, dan di kanan kita, di sisi kanan kita ini rumah-rumah penduduk. Memang rumah-rumah penduduk di daerah sini, ini penduduk di sini kebanyakan mata pencahariannya di pertanian guys ya. Karena pertanian di sini tanahnya juga hanya mengandalkan air hujan, sehingga penghasilan masyarakat di sini mungkin juga sedikit bergantung dari musim. Nah, kita masuk di jalan-jalan yang asik ini. Jalan ini gunung guys, gunung yang dipecah begitu jadi dua. Nah, di kanan kita, di kiri kita ini tebing gunung yang dipecah jadi dua, dan ini sudah menjadi jalan yang bagus sekali, bagus banget, berkelok-kelok dan asik. Nah, ini kita kelok kiri ekstrim sekali. Nah, ini sopirnya juga harus berhati-hati karena jalan di depan tidak kelihatan. Nah, ini tebing-tebing dari gunung-gunung yang dipecah untuk menjadikan jalan tembus. Nah, ini kita masih menuju ke tujuan, jadi masih ada beberapa menit lagi di depan, dan kita masih menikmati perjalanan di kanan kiri kita yang sangat asik. Nah, ini sudah mulai ada turun hujan dan kondisi kanan kiri sudah mulai hijau guys. Kanan kiri sudah mulai hijau, rumput-rumput gajah sudah kelihatan segar, dan pohon jati sudah tumbuh daun-daunnya. Karena baru saja kemarin ini musimnya musim gugur, masih dalam kondisi kering begitu. Nah, sekarang sudah terlihat hijau. Hutannya juga sudah terlihat lebat karena daun-daun sudah mulai bersemi kembali. Asik jalannya guys. Kita masih menyusuri jalan-jalan yang sangat menyenangkan ini. Terus masih di jalan-jalan kecamatan yang asik sekali guys. Oke, masih berada di jalan yang begitu bagus. Kanan kiri pemandangan masih dipenuhi pohon-pohon jati. Ini pohon jati yang sangat gede-gede ini kalau dijual masih mahal ini, dari perhutani ya. Ini dari perhutani. Nah, ini jalannya bagus, asik sekali, dan kita sudah memasuki wilayah-wilayah perhutanan. Dan memang kondisinya cuaca juga sedikit mendung sehingga sejuk sekali, tidak begitu panas.
walaupun sekarang ini musimnya musim kemarau yang kebanyakan panas, tapi saat ini kebetulan ini cuacanya sedikit mendung dan nyaman, tidak begitu panas. Nah, ini kita sudah masuk di perbatasan namanya Kecamatan Singgahan. Nah, ini kita naik masih di kawasan-kawasan pegunungan. Oke guys, kita tetap di channel ini, tetap konsisten di channel ini. Kita lihat di depan nanti akan ada pemandangan-pemandangan yang menarik guys. Ini harus hati-hati. Sekarang ada pekerjaan pelebaran jalan ini guys. Jadi jalannya memang sudah bagus, cuman terkesan memang sedikit kurang lebar. Dan sekarang ini dilebarkan di sisi kiri. Kira-kira ini dilebarkan kurang lebih 1,5 meter lah. Nah, ini cukup lumayan untuk menambah lebar dari jalan ini karena ini terlalu sempit, jalannya terlalu sempit. Kalau berpapasan itu akan sedikit menyulitkan dari pengemudi, apalagi kalau mobilnya sedikit agak besar. Nah, ini dijadikan buka tutup ya, bergiliran buka tutup, lalu lintasnya diatur supaya tidak terjadi kemacetan yang berlebih. Nah, ini guys, ini cukup macet, cukup padat lalu lintasnya karena ada pengerjaan jalan. Kita sudah nyampe ini di tempat tujuan, dan ini adalah kawasan wisata air terjun Ngelirip. Kita harus cari tempat parkir dulu. Nah, ini adalah tempat wisatanya. Nah, ini kita udah nyampe dan kita nyari parkir dulu. Mungkin ini ke kanan sana mungkin. Ya. Nah, ini nanti kita coba explore guys ya. Kita coba explore. Kita cari tempat parkir dulu. Oke. Hati-hati ini Pak sopirnya, Mas sopirnya ini juga harus hati-hati karena jalan di depan itu jalan dikuantikan, yang tahu-tahu muncul mobil begitu. Nah. Oke, kita cari tempat parkir dulu. Guys, kita sudah habis nempatin mobil, sudah parkir, dan kita sudah nyampe di wisata Ngelirip. Ini kita lihat wisata air terjun Ngelirip, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan. Ini protol semua nih guys, tulisannya protol semua. Ini Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Ini arahnya jaraknya kurang lebih 37 km arah ke barat daya dari kota Tuban guys. Jadi 37 km, dan kita sudah sampai dan kita menuju ke lokasi. Kita lihat di lokasi seperti apa Ngelirip ini. Selamat datang. Nah, tentu kita akan beli tiket dulu. Nah, ini kelihatannya airnya juga sedikit keruh. Saat ini musim-musim kemarau, mestinya airnya harusnya jernih, tapi ini kelihatannya airnya sedikit ya. Bendungan Ngelirip, luas area 1292 hektar. Ini guys. Nah, ini kalau kita lihat ini dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, itu kelihatannya air terjunnya sedikit airnya. Ini adalah bendungan yang dimanfaatkan untuk mengendalikan air supaya pada saat musim-musim hujan air tidak meluap liar. Jadi dibuat bendungan semacam ini. Nah, air ini berasal dari sumber-sumber di Pegunungan Kerawak yang jaraknya kurang lebih 3 km dari sini, dari air terjun. Oke, kita lihat terus. Oke, kita terus telusuri, dan kita untuk menuju ke air terjunnya kita harus turun guys. Ini jalanan menurun ya, lumayan lah. Nanti sedikit kita olahraga karena turunannya juga lumayan. Nah, ini menurunnya lumayan ini. Kita nggak pengen lari, tapi karena turunnya ekstrim, jadi kita
dengan sendirinya berlari nih guys. Nah, ini turun. Nah, mestinya kalau bawa sepeda motor ini bisa langsung bawa, mestinya mobil pun juga bisa, cuman sama petugas itu di area parkirnya ditaruh di atas, tidak di bawah. Oke, kita harus turun terus, guys. Nah, sekarang kita ke kiri. Ini ada arah air terjun ya, seperti di model-model sekarang. Jalannya itu dikasih hiasan payung-payung begitu untuk menambah suasana menarik dari para pengunjung. Ini ada tiket masuk di sini. Apa? Oh, pemeriksaan tiket. Nah, pemeriksaan tiket. Tiketnya di mana, Dek? Tiket sewa ibu. Oh. Ini ada pemeriksaan tiket. Dewasa 5.000, anak-anak 3.000. Oke, masih langsung kita telusuri, guys, dari wisata Ngelirip ini. Nah, asik ini, jalannya turun. Nanti beberapa tangga ini mungkin butuh fisik yang lumayan untuk menelusuri ini, karena ini turunnya sih mungkin agak santai ya, nggak tahu nanti naiknya gimana nih. Dan nanti juga agak sedikit ngos-ngosan. Nah ini, nah, kita masih ada di atas. Tuh, sudah mulai tampak air terjunnya. Nah itu. Oke. Wow, ini untung saja sudah dikasih tangga-tangga seperti ini, sehingga walaupun naiknya cukup tinggi tapi masih nyaman saja karena sudah diatur tanda-tandanya seperti ini. Nah, kita bisa duduk di area gazebo yang disediakan. Oke, kita sekarang nyoba berhenti sejenak di gazebo. Nah, dari gazebo ini kita bisa melihat dari sebagian besar area air terjun ini, guys. Nah, lihat di sana ada foto-foto, pengunjung foto-foto, dan memang ini kondisi-kondisi pandemi sehingga wisata ini masih sepi. Ya, tidak di sini saja, banyak destinasi wisata yang kondisinya sepi. Ya, ngomong-ngomong, untuk Ngelirip ini memang punya legenda tersendiri, guys. Legendanya cukup menarik. Dikisahkan di legenda itu adalah ada seorang putri cantik yang dari desa kemudian dipersunting oleh seorang adipati dari Tuban, yang ternyata sampai terjadi pernikahan dan sampai memiliki anak. Si putri cantik tadi tidak dibawa ke kadipaten, tetap berada di sini, sehingga sering jalannya waktu, kemudian si putri tadi yang disebut Putri Ngelirip itu kemudian bertapa di salah satu goa yang ada di Ngelirip ini dan tidak mau ditemui oleh siapapun. Sehingga karena kesaktiannya memang akhirnya menjadi sangat sakti si Putri Ngelirip. Sesekali terlihat mengambil air di dasar air terjun Ngelirip ini. Oleh karena itulah di Ngelirip ini diyakini tidak diperbolehkan atau diyakini jika seseorang yang berjumbu rayu di sini, apalagi dia masih berpacaran begitu, maka diyakini akan tidak berlangsung lama hubungannya, akan berpisah semacam itu, terutama yang masih berpacaran ya. Jadi ini dilarang untuk melakukan istilahnya berpacaran di lokasi Ngelirip ini. Nah, ini karena memang legendanya seperti itu. Legendanya si sang putri ini bisa dikatakan merasa kecewa karena menjadi istri seorang adipati tapi tidak dibawa di kadipaten. Dia tetap tinggal di pedesaan di Ngelirip ini. Oke guys, coba kita telusuri lagi, kita turun, kita melihat bagian-bagian di bawah lebih dekat lagi. Nah, ini di area selfie ini dikasih
foto selfie maksimal 5 orang dalam waktu 5 menit itu pada saat kalau kondisi ramai. Pada saat sepi seperti ini mungkin waktu itu sudah tidak menjadi hal yang sangat penting karena kondisinya sedang sepi. Ini guys, kita turun lagi karena kondisinya sangat sepi karena pandemi. Ini ada dibuat area-area renang, area-area mandi. Kita terus ke bawah, kita lihat ke bawah. Oke. Air terjun ini berasal dari pegunungan Kerawak yang jaraknya kurang lebih 3 km dari sini di pegunungan itu. Nah ini kita lihat, nah ini kita berada tepat di depan air terjunnya. Kita berada di depan air terjunnya. Ini kondisi kemarau sehingga airnya tidak begitu banyak, tetapi tidak kering juga karena masih ada air mengalir. Nah, ini airnya jernih karena memang di Tuban itu karakter airnya itu gunung-gunungnya berkapur sehingga batu-batunya juga batu kapur macam ini. Nah, ini tidak sama dengan di daerah-daerah yang lain. Batu-batunya batu gunung yang seperti gunung berapi itu. Nah, kalau di sini gunungnya berkapur. Nah ini guys, kita berada di bawah ya. Tadi kita naik ke sana itu. Nah, ini adalah air terjun Ngelirip. Semoga wisata ini bisa terus dijaga, dilestarikan dan dikembangkan lebih baik, dikelola lebih baik lagi guys. Jadi kita naik. Nah ini salah satu contoh yang menurut legenda ini tidak boleh nih guys, menurut legenda ya. Oke, kita naik lagi. Oke, kita keluar dan jalan keluarnya ada sendiri jalur keluarnya. Ini kita berada di jalur keluar. Nah, naiknya juga ekstrim, butuh fisik yang lumayan guys. Ini kalau nyampe atas ya masih ngos-ngosan ini gobias ngos-ngosan ini. Wah, berapa tangga aja nih. Tangganya banyaknya sih nggak begitu masalah, cuma naiknya ini sangat tinggi. Ini kira-kira tingginya nih, ini bisa 30 cm tingginya ini. Tingginya bisa 30 cm sehingga cukup lumayan berat ini. Ngos-ngosan juga nih. Nah kita lihat ke bawah tuh kan tinggi sekali kan, tinggi sekali. Nah tuh kelihatan dari sini. Oke, kita naik terus, kita naik lagi. Nah kita sudah sampai belum di puncak sih, kita harus di atas dulu. Nah coba ini kita lihat di spot foto selfie sini ya. Kita lihat di spot foto selfie ini, kita lihat Ngelirip dari sini, goanya dari sini, air terjunnya dari sini. Oh cantik sekali guys, cantik sekali. Oke, kita teruskan perjalanan. Kita keluar dari lokasi wisata Ngelirip. Kita sudah sampai pada tadi jalur masuk ke air terjun tadi yang ada tandanya tadi. Nah ini jalan tadi. Nah kita keluar sekarang. Kita keluarnya. Oh keluarnya ada pintu sendiri lagi. Ternyata tidak mengikuti yang tadi. Ini keluarnya ke sini guys. Kita masih disuruh naik lagi nih. Aduh masih luar biasa nih. Ini naik lagi. Nah, wow, naik lagi. Nggak tahu berapa tangga lagi nih. Kelihatannya lumayan juga ini karena kita naik di pegunungan, menaiki pegunungan. Untungnya jalannya sudah bagus, sudah dikasih tangga-tangga. Walaupun capek tapi aman. Yang penting itu. Kita naik gunung tinggi, capek boleh pasti, tapi aman. Nah itu yang penting. Tuh guys, oh tinggi sekali kan. Naik lagi.
kita naik lagi. Pegangan. Wah, ini yang masih muda-muda lari tuh. Wah, lari yang masih muda-muda. Kita sudah hemat energi, guys. Oke, kita sudah nyampe di ujung. Kita sudah nyampe di atas. Oke, sudah sampai di akhir eksplorasi kita di air terjun Lirip, guys. Kita sudah menuju ke pintu keluar. Nah, ini tadi pada saat kita datang pertama tadi sudah di sini, dan kita sekarang menuju pintu keluar. Ini kita menuju pintu keluar. Sudah cukup capek, guys. Dari bawah di lokasi air terjun sampai ke sini lumayan tingginya dan benar-benar menguras energi. Oke, kita sudah menyelesaikan eksplorasi kita di wisata air terjun Lirip. Terima kasih, guys. Semoga ini menjadi informasi yang baik untuk kalian, dan silahkan kalau ada di antara kalian yang mau eksplorasi juga di Ngelirip, Kabupaten Tuban. Terima kasih. Jangan lupa subscribe sebelum meninggalkan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah akhir dari perjalanan kita untuk eksplorasi air terjun Lirip. Semoga ini menjadi informasi yang baik untuk kalian dan menjadi daya tarik bagi kalian untuk mengunjungi wisata-wisata di Kabupaten Tuban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.